Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mairatul Lailya, NIM 2005-1214006 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan prosesor Intel dan AMD. Langsung saja. Nah, Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Dan dalam sebuah komputer, prosesor layaknya sebuah mesin yang mana kinerjanya harus dibantu oleh komponen-komponen lain seperti mainboard, memori, dan banyak hal lainnya. Selain itu, prosesor biasanya terletak di motherboard dan diletakkan pada soket yang telah disediakan. Uniknya, prosesor sebuah komputer ternyata bisa diganti dengan jenis-jenis lain. Namun, prosesor penggantinya harus sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Pasalnya, jika tidak sesuai, prosesor tidak akan terhubung dengan komputer, bahkan tidak bisa terpasang di soket motherboard. Intel Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di AS dan terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Intel juga membuat kartu jaringan, chipset, papan induk, komponen, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dan seluruh aspek produksi semikonduktor termasuk MEMS. Intel mengganti logo dan slogannya pada 1 Januari 2006. Slogan lamanya Intel Inside diganti dengan Intel Live Ahead. Beberapa produk prosesor Intel yang ada sampai sekarang ini yaitu Intel Pentium 4, Intel Pentium Dual Core, Intel Pentium Core TM2 Duo, Intel Core TM2 Quad, Intel Core TM2 Extreme, Intel Core TM i7. Selanjutnya, AMD atau Advanced Micro Device adalah sebuah perusahaan pembuat sirkuit terpadu, prosesor atau IC atau Integrated Circuit yang bermarkas di Sunnyvale, California, Amerika. Pabrik pertama berada di Austin, Texas, Amerika, dan pabrik kedua berada di Dresden, Jerman yang ditetapkan untuk memproduksi Athlon saja. Bila semuanya berjalan lancar, mimpi harga sistem PC akan dapat lebih murah bisa terwujud karena tidak lagi dimonopoli oleh Intel. Pada tahun 2006 juga AMD telah berhasil mengakuisisi perusahaan grafis terkenal asal Amerika yaitu ATI Technology. Perusahaan ini adalah penyedia prosesor x86 compatible prosesor terbesar kedua. AMD juga sudah dikenal oleh dunia. Beberapa produknya yaitu AMD Sepro-TM, AMD Athlon TM-FX, AMD Athlon TM64, AMD Athlon TM-X2, AMD Athlon TM-X3, Athlon TM-X4. Nah, selanjutnya perbedaan AMD dan Intel. Perbedaan AMD dan Intel dari sejarahnya. Dilihat dari sejarahnya, Intel memproduksi prosesor lebih awal dibanding AMD. Bahkan, Intel sendiri adalah perusahaan yang mempelopori penggunaan prosesor pada perangkat elektronik semisal komputer. Prosesor pertama Intel dirilis pada tahun 1971 dengan kode nama Intel 4004. 20 tahun setelah itu, barulah AMD mulai menciptakan prosesor pertamanya yaitu AM386. Menariknya, prosesor ini ternyata merupakan tiruan dari produk Intel
yaitu Intel 386 yang dibuat oleh Intel pada tahun 1986. Selanjutnya, perbedaan suhu AMD dan Intel. Prosesor Intel biasanya memiliki rating TDP atau Thermal Design Point yang lebih rendah dibanding AMD. Ini artinya, prosesor Intel tidak lebih cepat panas dibanding AMD. Faktor suhu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena jika suhu makin panas, performa prosesor akan semakin menurun dan lebih boros listrik. Prosesor AMD cenderung lebih cepat panas karena memiliki jumlah core lebih banyak dibanding Intel. Walaupun semakin banyak core akan membuat prosesor makin kencang, tapi sebagai konsekuensinya adalah prosesor jadi lebih cepat panas. Selanjutnya, perbedaan kemampuan dan kualitas grafis AMD dan Intel. Kemampuan dan kualitas grafis AMD masih lebih baik dibanding Intel, terutama di segmen menengah ke bawah. Prosesor AMD dengan grafis Radeon sanggup mengalahkan prosesor Intel yang mengandalkan grafis Intel Iris. Walaupun Intel berusaha mengalahkan AMD dengan meluncurkan prosesor dengan Iris Pro, namun masih tetap bisa dikalahkan oleh prosesor AMD Ryzen generasi terbaru dengan Radeon. Selanjutnya, perbedaan kemampuan multimedia AMD dan Intel. Bagi perangkat laptop, multimedia sangat penting atau mampu memberikan beragam manfaat bagi penggunanya. Meskipun kalah dari segi grafis, namun Intel tetap unggul di segi multimedia. Perbedaan AMD dan Intel paling mencolok adalah dari segi kemampuan multimedianya. Kualitas gambar dari laptop atau PC yang menggunakan Intel selalu lebih tajam. Jika Anda membutuhkan laptop atau PC untuk menangani pekerjaan seperti rendering video, coba pilih laptop dengan prosesor Intel. Prosesor rendering video di laptop dengan Intel lebih cepat dibanding laptop dengan AMD. Selanjutnya, perbedaan kompatibilitas dengan GPU distrik AMD dan Intel. Untuk prosesor level high-end atau kelas atas, performa Intel lebih baik dibanding AMD. Apalagi kartu grafis ternama dunia seperti Nvidia cenderung lebih cocok jika dipasangkan dengan Intel ketimbang AMD. Bahkan prosesor AMD yang paling powerful sekalipun masih kurang cocok dikawinkan dengan Nvidia dibanding Intel Core i3 atau i5 karena GPU Nvidia lebih kompatibel dengan Intel. Saat digunakan bermain game berat, prosesor Intel bisa menghasilkan frame rate hingga 30 fps lebih tinggi dibanding AMD. Namun, kini AMD sudah merilis prosesor generasi terbarunya yaitu AMD Ryzen 5000 yang secara performa sangat bisa disandingkan dengan prosesor Intel Core generasi ke-10. Perbedaan kecepatan AMD dan Intel. Prosesor yang cepat dapat kita lihat dari core atau inti prosesor. Semakin banyak core yang digunakan pada prosesor, semakin cepat juga kinerja komputer yang kita gunakan. Mengapa demikian? Karena prosesor bekerja di dalam aplikasi-aplikasi program atau game yang kita pakai. Semakin banyak aplikasi yang kita jalankan, semakin banyak juga prosesor kita gunakan. Apabila dilihat dari sisi kecepatan, telah didapatkan sebuah fakta menarik berdasarkan tes benchmark tentang AMD dan Intel. Intel diklaim jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan prosesor AMD. Walaupun tidak kalah jauh, akan tetapi mutlak bahwa Intel memiliki kecepatan yang lebih baik ketimbang AMD. Selanjutnya, perbedaan AMD dan Intel dari segi harga. Jika dilihat dari segi harga, AMD kerap menjual produk dengan harga lebih murah dibanding Intel, terutama untuk prosesor level menengah ke bawah, biasanya selalu lebih murah dibanding Intel. Walau dengan spesifikasi yang sama, inilah yang menjadi salah satu perbedaan AMD dan Intel paling mencolok.
Namun, untuk prosesor level menengah ke atas, harga yang ditawarkan AMD dan Intel terkadang tidak berbeda jauh. Jika Anda berniat mencari laptop dengan harga murah namun spesifikasi tinggi, laptop dengan prosesor AMD bisa menjadi pilihan tepat. Namun, jika kamu lebih mementingkan performa multimedia yang lebih baik, maka pilihlah laptop dengan prosesor Intel. Oke, next, perbedaan frekuensi dan chipset AMD dan Intel. Jangan samakan antara frekuensi AMD dan Intel. Sebagai contoh, prosesor AMD Zen 3000 plus 1,8 GHz dengan Intel Pentium 4 1,8 GHz. Bukan berarti memiliki kecepatan yang sama, sudah ditekankan dari awal karena AMD mengintegrasi Hyper Transport ke dalam prosesornya sehingga proses transfer data menjadi lebih cepat. Produk-produk AMD hampir jarang ada yang memiliki frekuensi lebih besar dari 3 GHz, baik soket 754 maupun 939 atau 940 AM2. AMD dengan kecepatan 1,8 GHz tersebut sebenarnya performanya sama saja dengan Intel 2,2 GHz. Tidak ada rumus perhitungan yang pasti akan hal ini, tetapi kenyataannya demikian. Bagi frekuensi Intel yang kecil, hal ini bukan jadi kendala besar buat Intel. Dengan pengalaman yang banyak sebagai produsen chipset bagus di platform motherboard Intel, maka R&D atau Research and Development untuk chipset Intel berkembang pesat sejak zaman Intel dengan pesat terutama dalam hal pasaran, mulai dari seri 845 hingga 975X. Sedangkan AMD baru mengintegrasikannya mulai dari chipset AMD 600 series chipset yang digunakan untuk soket AM2. Karenanya, jangan heran kalau prosesor Intel dapat dinaikkan hingga mencapai clock speed 4 GHz lebih hanya dengan menggunakan air cooling bahkan stock cooling. Sedangkan AMD sudah boya untuk dipaksa lari di 4 GHz walaupun menggunakan disk atau phase cooling. Selanjutnya, perbedaan daily use AMD dan Intel. Perbedaan Intel dan AMD itu lebih ditunjukkan untuk gaming, sedangkan Intel ditunjukkan ke aplikasi berat. Pandangan ini hampir benar dikarenakan dalam hal gaming tidak dibutuhkan memori prosesor yang besar atau sering disebut L2 chains, tetapi transfer data yang cepat, sedangkan sudah diambil alih oleh GPU. Intel jauh lebih menyenangkan dipaksa bermain dengan banyak aplikasi karena memori internalnya yang besar dibanding prosesor sekelas AMD. Selanjutnya, perbedaan AMD dan Intel dari segi overclocking. Overclocking adalah upaya untuk meningkatkan clock rate atau kecepatan prosesor agar dapat melampaui kecepatan maksimalnya. Dilihat dari segi kemudahan overclocking, prosesor Intel lebih unggul dibanding AMD. Peningkatan kecepatan yang dihasilkan sebagai overclock pada Intel pun cukup impresif, yakni bisa mencapai 4,5 GHz lebih. Perlu dicatat, untuk melakukan overclocking, Anda harus menyediakan sistem pendinginan yang lebih tinggi. Karena jika suhu prosesor tidak didinginkan secara ekstrim akan berakibat kerusaknya komponen pada prosesor itu sendiri. Selanjutnya, perbedaan AMD dan Intel dari segi ketersediaan motherboard. Saat ini motherboard yang tersedia di pasaran lebih banyak yang kompatibel dengan Intel. Bentuk soket yang ada di motherboard pada umumnya juga lebih sering disesuaikan dengan produk Intel. Motherboard yang cocok dengan AMD saat ini masih sulit dicari. Ini disebabkan karena Intel lebih dulu bermain di segmen PC rakitan dibanding AMD. Kelebihan dari segi kompatibilitas ini menjadi perbedaan AMD dan Intel.
Selanjutnya, perbedaan AMD dan Intel dari segi sensitivitas virus. AMD memiliki ide untuk menciptakan prosesor dengan virus AMD memiliki ide untuk menciptakan prosesor dengan fitur pendeteksi virus atau malware. Fitur yang dinamakan EVP atau Enhanced Virus Protection ini mampu mengecek apakah ada virus atau malware yang ada di dalam program atau file. Jika prosesor mendeteksi file atau program bervirus, maka prosesor AMD tidak akan memprosesnya. Perbedaan AMD dan Intel dari sensitivitas virus ini yang membuat beberapa pengguna laptop lebih suka memakai AMD ketimbang Intel. Nah, di sini keunggulan dan kekurangan prosesor Intel dan prosesor AMD. Set instruksi pada Intel adalah MMX, SSE, SSE2, dan SSE3. Tetapi pada AMD, SSE2 dan 3D Now. Dari sekian banyak instruksi yang dipakai oleh Intel, sebetulnya telah ada dalam 3D Now-nya AMD yang tidak dimiliki oleh Intel. L1 pada Intel maksimal 32K, sedangkan pada AMD adalah 122K. Berdasarkan beberapa tes AMD dengan L1 128K lebih unggul dibanding dengan Intel. Banyak transistor pada Intel 100 miliar, sedang AMD 105 miliar. Selanjutnya, banyaknya decoder integer FP pada Intel lebih sedikit dibanding AMD yang secara signifikan perbedaan tersebut meningkatkan kinerja dari AMD. Selanjutnya, temperatur pada Intel dapat diatur oleh prosesornya sendiri atau prosesor akan mengurangi kecepatan jika prosesor terlalu panas. Pada AMD 64, temperatur maksimal adalah 900 Celcius. Teknologi Intel lebih unggul dibanding AMD. Selanjutnya, AMD lebih unggul dalam pengolahan komunikasi aplikasi seperti transfer data pada modem, ADSL, MP3, dan Dolby Digital Surround Sound. Selanjutnya, pipeline pada Intel lebih panjang dibanding dengan AMD, tetapi pipeline Intel bermasalah pada pertukaran tugas, sehingga pipeline Intel kecepatannya melambat berada di bawah AMD. Selanjutnya, Intel menang brand image dan marketnya, sedangkan AMD harganya yang lebih murah. Selanjutnya, pada prosesor Intel Pentium 4 harga standar kinerjanya lumayan cepat. Memang untuk jurusan grafis masih kalah dibanding dengan AMD, tapi paling tidak prosesor Intel tidak cepat panas. Selanjutnya, pada prosesor AMD Athlon, harga agak murah dibanding Intel, grafis bagus, kecepatan lumayan, tapi cepat panas dibanding Intel. Kesimpulan, untuk menggunakan prosesor Intel, Anda harus mengeluarkan banyak biaya, apalagi dengan performanya tinggi yang dihasilkan oleh prosesor Intel, yaitu Intel i7 dibandingkan dengan prosesor AMD. Anda tidak akan mengeluarkan banyak biaya dan performanya juga lumayan bagus. Oleh karena itu, untuk Anda yang biayanya pas-pasan, pilihlah prosesor AMD, tapi jika biaya yang Anda punya lebih, silakan Anda milih prosesor Intel. Kedua, prosesor Intel dan prosesor AMD telah diuji performanya. Ternyata prosesor Intel lah yang kuat dalam hal apapun, sedangkan prosesor AMD hanyalah pilihan kedua. Nomor 3, prosesor Intel lebih kuat dari prosesor AMD pada aplikasi multimedia. Sebaliknya, prosesor AMD menang dari prosesor Intel di gaming dan program 3D-nya. Ternyata AMD memiliki fitur Smart Detecting. Contohnya, ketika kita melakukan multitasking, maka AMD akan mendeteksi mana yang sedang kita gunakan
Dari situ AMD akan memfokuskan pada aplikasi yang kita gunakan, sedangkan sisanya dibuat sleep sementara. B. Intel lebih fokus pada kecepatan, sehingga inilah yang menyebabkan Intel lebih cepat panas dibandingkan AMD. Tapi Intel mampu mengurangi prosesnya sendiri ketika suhu panas. Keempat, suhu overheat sebenarnya juga tergantung kebutuhan kita. Makin tinggi pekerjaannya, otomatis makin cepat panas. Di segi Intel ataupun AMD, maka dari itu biasanya menambah fitur pendingin pada prosesornya. Nah, sekian materinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.